Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak semuanya. Kali ini kita sudah memasuki bab 3. Materinya yang pertama tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan adalah usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi berarti adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan atau wawasan seseorang di bidang teknologi. Iptek merupakan unsur kemajuan peradaban manusia yang sangat penting, maka kemampuan iptek nasional harus terus dikembangkan dalam meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa. Tujuannya untuk apa? Untuk mempercepat pencapaian tujuan negara, turut berkontribusi mencapai kesejahteraan rakyat, dan memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional. Perkembangan iptek terbagi dua, ada sebelum abad 20 dan abad 20 dan setelah abad ke-20. Penerapan terasering sehingga irigasi lancar. Sistem hadir pada abad ke-11 yang berkembang ke daerah Bali dengan sistem subak. Di bidang kelautan, kita berhasil membangun perahu layar, yakni perahu pinisi yang pada tahun 1985 dilayar ke kota Vancouver, Kanada untuk membuktikan klaim atas perahu tersebut. Di bidang busana, Indonesia sudah mengenal teknologi membatik dan menenun yang kemudian menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Di bidang arsitektur, Indonesia sudah memiliki teknologi dalam pembuatan rumah adat dan candi-candi seperti Candi Borobudur dan Prambanan. Iptek di Indonesia pada abad ke-20 dan setelahnya, ini yang kedua ya. Iptek di Indonesia dipengaruhi oleh warisan zaman kolonial Belanda. Perkembangan iptek sudah ada pada masa itu, antara lain adanya sejumlah lembaga iptek yang waktu itu didirikan. Kemudian masuklah ke dunia pendidikan, di mana mereka mengadopsi pendidikan zaman kolonial. Pada tanggal 23 Agustus 1967, pemerintah mendirikan Lembaga Ilmu Pengetahuan atau LIPI. Pemerintah kemudian mendirikan lembaga-lembaga lain yang bertujuan untuk mengembangkan iptek lebih spesifik. Dari lembaga itulah iptek di Indonesia lebih maju lagi. Dalam bidang komunikasi, pemerintah membeli satelit yang diberi nama Sistem Komunikasi Satelit Domestik Palapa pada tahun 1975, sehingga radio dan televisi mengalami perkembangan yang pesat di Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang pengaruh positif dan negatif dari kemajuan iptek di beberapa bidang bagi bangsa dan negara Indonesia. Kita akan membahas hanya 3 bidang saja. Yang pertama, bidang ekonomi. Pengaruh positifnya yaitu pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi di semua daerah atau wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Terjadinya industrialisasi di beberapa wilayah yang memiliki sumber daya alam sehingga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. 3. Produktivitas dunia industri yang semakin meningkat. 4. Persaingan dalam dunia kerja sehingga para pekerja menuntut untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Terakhir, peningkatan kreativitas masyarakat setempat dalam memproduksi hasil unggulan daerah. Terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan karena persaingan dunia kerja yang tinggi. Setelah adanya teknologi, maka pengangguran pun akan semakin tinggi. Kedua, meningkatnya sifat konsumtif. Intinya segala hal merasa ingin dibeli, ingin dimiliki, banyak diskon, pengaruh gadget, tentang segala hal yang mudah untuk kita beli. Ketiga, kemajuan TIK juga akan semakin mempengaruhi dan memperparah kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat antara orang yang kaya dengan orang. Selanjutnya, bidang sosial budaya. Pengaruh positifnya pertama, peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan penggunaan iptek dalam memproduksi kontribusi daerah setempat.
Yang kedua, dengan adanya IT, kebutuhan hidup dapat tercapai dengan mudah, misalnya dengan jual beli online. Ketiga, segala informasi di dunia adalah berkat perkembangan iptek. Terakhir, hubungan sosial antar masyarakat yang berbeda suku, bangsa, agama, budaya, dan daerah dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja. Dengan memanfaatkan sosial media seperti email, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Line, dan lain-lain. Di bidang sosial budaya ada juga pengaruh negatifnya bagi manusia. Yang pertama, adanya perubahan tata nilai kehidupan dalam masyarakat, antara lain cara orang bekerja, gaya hidup, dan tata nilai masyarakat. Dua, meningkatkan kenakalan dan kriminalitas. Yang ketiga, adanya kesenjangan sosial. Yang keempat, memudarkan nilai-nilai asli bangsa Indonesia. Terakhir, masyarakat cenderung bersifat individualis. Pengaruh positifnya ada 5. Yang pertama, pembelajaran jarak jauh dengan kemajuan teknologi. Proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi bisa juga menggunakan jasa internet dengan tetap tenaga. Kedua, munculnya media massa, khususnya media elektronik, sebagai sumber ilmu pusat pendidikan. Ketiga, munculnya metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam. Yang keempat, kita akan lebih cepat mendapatkan informasi yang akurat dan terbaru di seluruh dunia. Yang kelima, teknologi menawarkan media audio visual yang interaktif pada proses pembelajaran. Yang terakhir, itu tentunya pengaruh negatif dalam bidang pendidikan. Pertama, melakukan tindakan kriminal atau yang tidak dibenarkan. Contohnya seperti gambar, karena terlalu berani melanggar aturan suatu proses pembangunan karakter siswa dalam pendidikan, sehingga orang tua atau masyarakat mengkriminalisasikan seorang guru. Hal ini sebagai wujud pengaruh media massa pada pola kehidupan masyarakat yang cenderung keterlaluan atau kebablasan. Yang kedua, menurunnya motivasi dan prestasi belajar serta berkurang jumlah jam belajar karena dipakai untuk pemanggilan. Yang terakhir, kemerosotan moral di masyarakat khususnya di kalangan remaja dan pelajar.